Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada beberapa hari sepertinya, atau mungkin saya yang kelewat. Beberapa hari Bang Rizal Ramli tidak bunyi apa-apa. Tapi saya kira saya kelewat ya, karena dia termasuk rajin men-tweet pikiran-pikirannya, kadang-kadang kritik-kritiknya lewat akun Twitter resminya @ramlirizal. Tapi saya dapat kiriman dari teman. Bagaimana kali ini dia bunyi agak lumayan ya. Sebenarnya bukan kemarin ya, sebetulnya malah Rabu ya, tanggal 30 Juni. Dan dimuat di pikiran rakyat yang mencomot dari Twitter Bang Rizal Ramli. Langsung saja bunyinya begini. Wanti-wanti Jokowi agar berhati-hati. Rizal Ramli (2) terlalu banyak penjilat di sekitar Mas. Umbar bisa ini itu. Ah, ini dia. Ini dia ya, dari pikiran rakyat. Oke, wanti-wanti Jokowi agar berhati-hati. Rizal Ramli (2) terlalu banyak penjilat di sekitar Mas. Umbar bisa ini itu nih ya. Jagoan kita masih muda nih kayaknya nih fotonya. Tapi sekarang memang setelah tidak menjadi menteri lagi, Bang Rizal memang lebih segar wajahnya ya. Pipinya juga lebih kebih lagi. Dulu waktu masih jadi Menko Maritim, ampun deh. Tirus mukanya, capek wajahnya gitu. Mohon maaf Bang Rizal, saya sempat buka ya di sini. Bahkan dalam dalam sebuah obrolan berdua saya bilang, "Bang, abang jelek banget sih, tua." Dia bilang, "Sialan lo, gue capek tahu," katanya begitu. Memang luar biasa sebagai menteri Menko Maritim, beliau dahsyat sekali dan dahsyat sekali. Wajar kalau waktu istirahatnya secara fisik juga capek, sangat berkurang. Pikiran-pikiran terus bekerja untuk bangsa ini. Oke, kita nggak bahas itu ya. Mohon maaf Bang Rizal. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita bicara soal ini saja. Ekonom senior Rizal Ramli mewanti-wanti Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk hati-hati ya. Menarik ya. Ya, untuk hati-hati. Lalu dia bilang begini, Rizal Ramli menyoroti banyaknya pihak yang ia sebut sebagai penjilat di sekitar Jokowi. Bang Rizal, Bang ya, Abang kan pernah di lingkaran dalam kekuasaan. Ini informasi yang Abang sebutkan buat kami yang di luar ini menjadi semacam konfirmasi. Memang iya, pasti di orang-orang yang berkuasa itu ada orang-orang yang saya sebut sebagai penikmat kekuasaan. Nah, ini mereka berkepentingan agar juragannya tetap berada di situ, tetap berkuasa. Bukan semata-mata karena loyal, saudara. Percaya sama saya, bukan semata-mata karena loyal, tapi mereka ikut menikmati kue kekuasaan. Itu makanya saya sebut penikmat penebeng kekuasaan. Dan kata Bang Rizal, orang-orang seputar ini bisa jadi banyak yang menjadi penjilat. Nah ya, dalam keterangannya, maksudnya dalam Twitternya, Rizal Ramli minta agar Jokowi berhati-hati dengan para penjilat yang terus-menerus sumbar bisa ini, bisa itu. Untuk menarik perhatian bosnya, tenang Pak Jokowi, saya bisa menyelesaikan ini, saya bisa begini, saya bisa utang luar negara, macam deh ya, macam-macam deh ya. Nih tweetnya bunyi gini, Mas @Jokowi gitu ya, biar langsung ke mention ke sana ya. Hati-hati, terlalu banyak penjilat di sekitar Mas Jokowi yang terus umbar bisa ini, bisa itu. Ya, kemudian ia lantas mengungkit soal kinerja investasi yang menurutnya sudah ada 15 proyek yang tidak terrealisasikan. Lihatlah kinerja investasi, katanya ya. Sudah 15 proyek yang tidak pernah direalisasi. Lihatlah indikator-indikator makro merosot. Lihatlah tokoh-tokoh boasting sumber akan turunkan COVID. Tutur Rizal Ramli menambahkan. Singkat saja sebetulnya, tapi karena cuitan seorang Rizal Ramli maka menarik perhatian teman-teman wartawan untuk mengangkatnya sebagai berita. Ada beberapa teman wartawan yang untuk melengkapinya mengontak langsung yang bersangkutan dalam ini, misalnya Bang Rizal, kami baca begini-begini di Twitter Abang, blang blang blang. Bagaimana maksudnya? Itu biasanya lebih berisi, lebih berwarna.
Tapi juga nggak salah juga, namanya sudah di-tweet di publik, ya itu udah milik publik. Monggo silakan mau dikutip, silakan, tinggal wartawan memberikan improvisasi dasarnya sini berdasarkan keterangan-keterangan yang lainnya. Dan menarik saudara, mendapat pesan ini, kemudian saya forward ke Bang Rizal. Bang, ini nasihat bang, saya bilang gitu. Bang, ini nasihat bang, kalau nasihat abang diturutin sama Jokowi dan kabinetnya, menterinya, waduh, ini Indonesia bisa bangkit lagi dari keterpurukan, saya bilang gitu kan. Dan ternyata dengan santai saja, emang bisa. Iya ya, emang bisa gitu. Tapi menarik memang, saya ingat beberapa waktu lalu, Rizal Ramli sudah bukan pernah, beberapa kali mengingatkan penguasa negeri ini agar mengelola ekonomi secara hati-hati, agar mengelola ekonomi dengan prinsip-prinsip konstitusi. Tinggalkan prinsip-prinsip mazhab neolib yang terlalu mengutamakan, mengagul-agulkan ekonomi, mekanisme pasar. Tinggalkan ekonomi neolib yang terlalu bertumpu pada utang. Karena utang, seberapapun hebatnya utang, katakanlah produktif, mampu membuat ekonomi naik gitu. Tapi menurut Bang Rizal, kalau ekonomi berbasis utang, maka pada titik tertentu akan terjadi overheating, akan kepanasan. Pilihannya harus direm, ya gitu. Jadi ada rem, ada. Kalau kita di media dulu, zaman dulu ya, zaman Orde Baru, ada self sensor, jangan sampai kena tegur, jangan sampai kena tegur Departemen Penerangan waktu itu Harmoko ya, bisa dicabut SIM kita gitu. Ada self sensor, ini bahaya nggak, ini bahaya nggak, kalau ini jangan diturunin, ini jangan dimuat, ini jangan disiarin, nah itu begitu. Nah sekarang lain lagi ceritanya, kita nggak bahas itu deh, tapi ada self sensor. Nah, ekonomi yang berbasis utang itu ada self sensornya juga. Begitu overheating, maka penguasa harus menginjak rem dan ekonomi akan berhenti naik, kembali melandai lagi. Itu berbasis utang. Itu karena, kalau Profesor Antoni Budiawan itu mengungkap betapa banyak sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, defisit APBN itu selalu ditutup dengan utang. Dan utang yang diambil itu selalu lebih besar daripada kebutuhan. Nah, hebat ya. Kalau defisit 1.000 triliun, maka dia utang bisa sampai 1.200-1.300 triliun. Dilebihin. Dan itu nggak kepake. Lalu disimpan menjadi silpa. Sisa lebih penggunaan anggaran. Karena ya sisa lebih penggunaan anggaran bahasa Indonesia. Tapi nggak tahu, begitulah istilah teknis mereka. Jadi berbasis utang. Dan Rizal Ramli berkali-kali mengingatkan. Sampai satu ketika dia dengan mungkin rada kesal kali ya, sampai pada kesimpulan bahwa ini ndablek betul ya, susah dikasih tahu ya, bahwa ini bahaya, utang ini bahaya. Lalu Sri Mulyani berkali-kali ngeles kami, membuat utang, mengelola APBN dengan prudent, semuanya, dan sebagai ngeles. Dan hari ini BPK sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan milik pemerintah sendiri, sudah memberikan warning, hati-hati. BPK cemas, BPK khawatir Indonesia tidak mampu membayar utang. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya menganggap semua orang lain bodoh, semua ekonom lain bodoh, gitu ya. Orang-orang yang mengingatkan soal bahaya utang itu bodoh. Kami prudent kok, kami hati-hati kok, kami terukur kok. Wah, istilahnya begitu ya. Padahal bahkan BPK sudah memberikan warning hati-hati. Saya nggak tahu bagaimana nasib ketua BPK setelah memberikan rilis hati-hati. Takut nggak bisa bayar utang. Tapi saya belum dengar apa-apa sih. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Begitu. Dan mengerikan sekali memang. Anda bisa bayangkan utang untuk bayar bunga tahun ini. Bunga saja tahun ini ada 373 triliun. 373 triliun. Bunga utang saja. Dan untuk membayar bunganya saja, Sri Mulyani harus ngutang. Gila nggak? Untuk bayar bunga utang saja harus utang. Oh begitu kok masih bilang prudent, aman, utang aman dan sebagainya. Jadi seolah-olah selain dia itu semuanya bodoh gitu loh. Faisal Basri bodoh, Rizal Ramli bodoh, bahkan BPK bodoh. Apalagi Edi Mulyadi nggak usah dihitung lah, dia orang nggak jelas. itu nggak jelas itu. Tukang bunyi nggak jelas. Jangan hitung, nggak jauh di bawah.
Perhatikan aja para tokoh-tokoh ekonom tadi harus mengelola secara apa namanya tadi, secara apa namanya tadi, secara konstitusi. Hati-hati. Dan saya suka ingatkan, Bang, kalau nasihat-nasihat Abang dituruti, dilaksanakan oleh pemerintah, berarti Indonesia bisa bangkit lagi. Dia bilang, Edi, pertama ya, dia bilang, pertama, mereka penguasa hampir pasti tidak akan mau mengikuti nasihat saya. Karena kita berbeda secara diametral. Pijakannya beda. Saya ekonomi konstitusi, mereka ekonomi neolib yang lebih banyak menguntungkan pemodal dan kekuasaan. Oligarki. Gitu ya, itu beda. Katakanlah, dia bilang. Tapi tunggu, sebelum katakanlah ya. Jadi, nah, di sini dia mengutip ucapan seorang legenda yang jadi idolanya. Jadi penguasa kita ini selalu berharap hasil yang bagus, yang berbeda, yang lebih bagus, tapi dengan terus menempuh cara-cara yang sama, dengan menempuh metode dan prinsip-prinsip yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Perhatikan tangan saya, perhatikan tangan saya, menempuh cara yang sama, menempuh jalan yang sama, tapi berharap hasilnya beda. Tahun ini lewat sini sampai di sana. Oh, sampai sana berarti bukan tujuan kita yang kita inginkan. Kita ingin mana? Ingin ke sana. Oke. Tahun berikutnya lewat sini lagi. Gila gue. Loh, sampai sini. Salah nih, tujuan kita kemana? Ke sana. Oke, jalan tahun berikutnya lagi lewat sini lagi. Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan nggak? Orang pengen datang sampai sini, sebelah sini, tapi terus-menerus menempuh jalan yang ini. Tapi setiap sampai sana kamu, loh, salah jalannya, kita harus sampai ke tujuan kita yang sebenarnya. Lewat mana? Di sana. Di belah mana? Di belah sana. Jadi ayo kita lewat. Enggak, kita lewat sini aja. Edan enggak? Edan enggak? Nah, itu yang disebut oleh Albert Einstein yang dijadikan idola oleh Bang Rizal Ramli. Albert Einstein kutip dalam salah satu ininya ya, Twitternya Bang Rizal. Albert Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nih, gambarnya begini. Nggak tahu mungut dari mana nih Bang Rizal nih. Albert Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini dia kesentil juga nih. Jadi gitu ya. Jadi dia bilang begini, Bang, saya bilang, Bang, ini kalau nasihat-nasihat Abang diturutin, ya, Indonesia bisa keluar dari krisis. Dia bilang, Edi, gini, satu, hampir mustahil mereka mau menuruti nasihat-nasihat saya karena kita berbeda tadi ya. Hampir pasti, tapi mereka akan terus lewat sini dengan berharap mencapai hasil yang di sini. Itulah kegilaan yang kata Einstein tadi. Dan dengan contoh yang gampang tadi, saya kira lewat sini terus tapi pengen sampai di sini gitu. Anda pun takut, lo gila, dia lewat sini terus tapi pengen sampai sini. Itu yang terjadi, kegilaan. Kegilaan adalah mengulang hal-hal yang sama tapi ingin mencapai hasil yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, katakanlah mereka akhirnya setuju dengan ide-ide saya. Ini penting, ini poin penting, mohon penting ya. Mohon maaf, ini penting betul. Katakanlah mereka setuju dengan ide-ide dan usulan saya. Tapi dengan aktor yang sama, dengan kemampuan yang sama, maka mereka tidak akan mampu mengeksekusi usulan-usulan itu. Anda paham maksud saya nggak? Dengan aktor yang sama, dengan kapasitas yang seperti itu yang sama, tidak bisa. Tidak bisa. Iya ya betul. Ini ada ini contoh lagi tadi ya. Ini ada jalan becek segala macam, tetap pengen lewat sini, padahal pengen sampai sini, oke? Nggak nyampe-nyampe. Oh salah, akhirnya mereka sadar. Kita lewat sini seperti kata Rizal Ramli, oke lewat sini. Tapi lewat sini ini perlu keterampilan, keahlian sopir. Mohon maaf, tanpa meremehkan profesi tertentu ya, tapi sebagai contoh saja. Ini biasa supir bajai. Supir bajai
kemudian suruh lewat sini. Oh iya benar-benar lewat sini, lewat jalan Rijal Ramli ini benar sampai ke tujuan kita nih, Indonesia berdaulat, rakyatnya sejahtera, makmur dan sebagainya. Jadi lewat sini, oke sih. Tapi masih pakai sopir bajai, bos. Sopir bajai katanya, oke, ini pakai alat yang sama. Jangan pakai alat yang sama. Ganti kendaraan, ganti Ferrari, jebret. Mana tahu Ferrari? Sopirnya sopir bajai. Biasa lari baja 40, 50, 60 udah maksimal udah suaranya kita atur dari baja kita begini kemeterangan. Ini sopir yang sama suruh naik Ferrari ngebut menuju tujuan karena kita udah banyak kehilangan waktu. Nah bisa bayangkan nggak? Jadi memang nggak nyampe, nggak bisa. Jadi apa? Harus ganti aktor dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan, yang mampu memecahkan persoalan dengan kapasitas yang tahu solusi dan bisa mengeksekusi. Dan yang paling penting, tahu solusi, bisa mengeksekusi, dan tidak punya ambisi. Ambisi vested interest. Kalau gue pakai ini, gue dapat berapa? Gue dapat dari sebelah mana, berapa banyak. Ini buang dulu jauh-jauh. Gue dapat berapa, siapa yang ngasih gue, sebelah mana dapatnya, berapa banyak. Ini buang jauh-jauh, dan ini selama ini yang bercokol di otak para penguasa. Baik sendiri-sendiri maupun mereka berkolaborasi, bersekongkol dengan pengusaha menjarah uang rakyat. Anda pikir vaksin itu benar untuk pengobatan? Mungkin iya, tapi sisi bisnisnya jauh-jauh lebih besar dibalik tujuan-tujuan pengobatan tadi. Bang Rijal Ramli, gimana? Ya wes lah gitu Bang ya. Saya mau ngomong apa? Saya memahami bahwa maksud baik Abang sering kali diterjemahkan dengan sangat keliru oleh penguasa, dan kemudian para buzzernya menyerang dengan narasi-narasi yang norak, primitif, biadab, karena menyerang secara pribadi, bukan konten-konten yang Abang berikan. Ya sudahlah, itulah yang terjadi ya. Apa yang boleh buat. Dari saya, Edi Mulyadi untuk EPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.